Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi prinsip-prinsip dasar akuntansi pertemuan minggu ke-12. Materinya itu tentang sistem informasi akuntansi. Ini ada di bukunya di halaman 95. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih sebenarnya sistem informasi akuntansi itu gitu ya. Nah, secara definisi sistem informasi akuntansi itu sebenarnya sudah banyak nih yang mendefinisikan gitu atau mengartikan. Nah, beberapa di antaranya adalah sistem informasi akuntansi itu merupakan sebuah sistem di mana dia itu untuk mengumpulkan, kemudian menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi ya tentunya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian ada juga yang mendefinisikan SIA atau sistem informasi akuntansi itu sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan itu dapat membuat keputusan yang tepat. Pada intinya secara definisi hampir sama ya. Intinya si sistem informasi akuntansi ini gimana caranya dia mengelola informasi gitu ya terkait dengan akuntansi yang nantinya bisa menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Karena memang pengguna informasi keuangan, pengguna informasi akuntansi ini tidak hanya orang akuntan, bisa saja misalnya bagian direksi atau manajemen perusahaan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Atau bisa juga investor yang ingin menginvestasikan modalnya, bisa juga dia membaca laporan keuangan. Nah, tujuannya SIA di sini salah satunya adalah untuk gimana caranya si pemegang keputusan itu, pihak-pihak penting tersebut bisa gitu membaca laporan keuangan, bisa mengakomodir pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan informasi keuangan perusahaan. Nah, di sini sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Kemudian di sini di sistem akuntansi ini meliputi dokumen-dokumen yang mana dokumen-dokumen tersebut bisa memberikan bukti atas terjadinya transaksi-transaksi, peristiwa, catatan-catatan, raja saldo, kertas kerja, dan hasil laporan keuangan. Kemudian SIA itu sendiri dapat manual dan maupun elektronik atau terkomputerisasi. Nanti ini akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Oke, kemudian prinsip-prinsip sistem informasi akuntansi. Di sini sistem informasi akuntansi memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah keefektifan biaya. Artinya sebuah sistem akuntansi ya, sebuah sistem informasi akuntansi harus efektif gitu biayanya. Artinya jangan sampai nanti kita melihat gitu, apakah manfaat yang diberikan dari SIA tersebut itu lebih besar dibandingkan dari biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan SIA-nya. Jangan sampai nanti ternyata biayanya lebih besar nih. Nah, di situ dikatakan sebagai tidak efektif gitu ya biayanya. Kalau biaya dianggap efektif itu berarti manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya. Oke, kemudian ada tingkat kegunaan. Nah, tingkat kegunaan di sini artinya adalah si SIA ini harus memberikan jadi ketika si SIA ini akan berguna ketika SIA tersebut bisa memberikan informasi yang dapat dimengerti, kemudian relevan, dapat diandalkan, tepat waktu, dan akurat. Jadi jangan sampai dengan adanya SIA justru malah misalnya laporan keuangannya jadi malah gak akurat gitu. Nah, sebaliknya dengan adanya SIA ini diharapkan agar informasi-informasi yang diberikan itu harus andal, reliable, dapat dibandingkan, dapat diandalkan, dan sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi harus fleksibel. Artinya, yang tadi sudah disinggung ya bahwa si SIA ini harus bisa mengakomodasi berbagai macam pengguna dari laporan keuangan atau dari informasi yang dibutuhkan. Jadi dia harus fleksibel dan memenuhi perubahan permintaan informasi mengikuti perkembangan zaman gitu istilahnya informasi ini. Jadi tidak ketinggalan zaman, kemudian juga informasi-informasinya itu bisa mengakomodir atau bisa memenuhi kebutuhan para penggunanya. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan sistem akuntansi. Seperti halnya dengan kita di kehidupan sehari-hari juga ya, ketika kita ingin
merencanakan atau melakukan sesuatu, kita harus ada perencanaannya, harus ada planning gitu istilahnya. Jadi tidak bisa salah-salah. Nah, begitupun juga sama nih untuk sistem akuntansi. Kita harus ada tahapan-tahapannya untuk mengembangkan sebuah sistem akuntansi. Yang pertama adalah analisis, di mana di bagian analisis ini perusahaan akan merencanakan kemudian dan mengidentifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan dan sumber-sumbernya itu dari mana gitu. Jadi misalnya kita bagian pelanggan nih, pelanggan itu butuh informasi terkait dengan bukan pelanggan deh, misalnya manajemen butuh informasi tentang penjualan. Nah, penjualan itu sumber-sumbernya dari mana aja sih? Ada dari bagian keuangan, kemudian bisa juga dari bagian gudang, ya, berapa untuk melihat berapa unit yang terjual. Kemudian setelah merencanakan dan mengidentifikasi informasi-informasi tersebut, kemudian perusahaan adalah melakukan desain atau mendesain bagaimana si sistem itu dilakukan gitu, mulai dari membuat formulir-formulirnya, dokumen-dokumen, prosedur-prosedur, deskripsi pekerjaan dan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kemudian setelah didesain sedemikian rupa, barulah perusahaan itu akan mengimplementasikan sistem yang sudah dibuat tersebut gitu. Dimana di dalam implementasi ini tidak hanya sistemnya ya yang diinstal, tapi juga harus bisa user atau yang pengguna dari SIA-nya itu harus dilatih agar bisa menggunakan SIA itu dengan baik. Oke, kemudian selanjutnya setelah diimplementasi tidak berhenti sampai di situ. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut gitu atau menindaklanjuti di mana dia akan mengawasi bagaimana berjalannya SIA. Apakah efektif, kemudian apakah juga ada kelemahan-kelemahan, apakah justru malah memperburuk suasana gitu. Misalnya menambah masalah, sering error dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya ada kelemahan-kelemahan seperti itu, perusahaan akan melakukan analisis kembali, jadi merencanakan dan merancang kembali SIA apa sih yang kira-kira cocok gitu di dalam perusahaan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini tadi sudah disinggung ya bahwa sistem itu ada yang manual, ada yang terkomputerisasi. Kalau manual itu memang kita masih menggunakan tenaga kerja manusia gitu, artinya kalau misalnya membuat laporan keuangan itu kita masih tulis tangan, kita buat secara manual jurnalnya, posting, kemudian neraca saldo sampai dengan buat laporan keuangan kita menggunakan masih tulis tangan gitu, istilahnya masih manual. Sedangkan kalau terkomputerisasi itu bisa menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan Excel atau misalnya juga sekarang yang lebih berkembang lagi menggunakan software akuntansi, bisa berupa ada Zahir, ada Mayop, ada Accurate, dimana nanti kalian juga di semester 6 akan mempelajari ada mata kuliahnya yaitu lab akuntansi. Itu akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan dan membuat laporan keuangan dengan menggunakan Zahir Accounting. Oke. Atau bisa juga sekarang menggunakan yang lebih berkembang lagi menggunakan cloud accounting gitu, atau ya jadi kita menggunakan masuk ke daring dalam jaringan gitu, kemudian kita bisa menginput data-data keuangan di situ. Oke, kemudian selanjutnya, ya, jadi terkait dengan SIA kita tidak bahas secara mendalam ya, jadi kita hanya bahas sekilas SIA itu seperti apa, karena memang ada di beberapa kampus itu si SIA ini, sistem informasi akuntansi ini menjadi mata kuliah tersendiri karena memang pembahasan itu cukup panjang gitu, cukup banyak dan perlu waktu yang lama untuk menjelaskan secara detail. Makanya kita hanya perlu at least kalian tahu dasarnya gitu, apa sih sistem informasi akuntansi itu. Nah, ini saya contohkan ya, ada contoh terkait dengan sistem informasi akuntansi bagian penjualan. Jadi ini adalah bagan, kalau kalian mempelajari SIA biasanya banyak terdiri dari bagan-bagan seperti ini. Dan ini bentuknya itu beda-beda, ini ada artinya masing-masing nih. Tapi saya tidak jelaskan lebih detail ya terkait dengan artinya. Kalau memang kalian tertarik, itu bisa buka sendiri bukunya sistem informasi akuntansi, bisa dari penulisnya itu kalau nggak salah Romney atau siapa gitu, banyak bukunya. Oke, jadi di sini contoh dari alur terkait dengan penjualan di dalam sebuah perusahaan. Mulai dari customer atau pelanggan, di mana pelanggan itu mulainya itu dari pelanggan ya, melakukan pemesanan dari pelanggan. Di mana pelanggan juga biasanya akan mengisi SPK dulu nih, terutama untuk misalnya BUMN gitu ya, bagian pengadaan itu harus ada SPK-nya. Kemudian jadi di bagian pelanggan itu dia membuat pesanan, kemudian melakukan pembayaran. Nah, dari membuat pesanan ini masuk ke bagian penjualan.
dari penjualan, kemudian dia buat surat penerimaan barangnya, kemudian buat surat pesanan, langsung kita masukkan ke dalam gudang. Jadi di dalam gudang itu ada juga buat surat penerimaan pesanan, mengecek persediaan sampai dengan memastikan data persediaan barang yang dipesan itu sudah sesuai atau belum. Kemudian lanjut setelah menerima di bagian gudang, mungkin konfirmasi ke bagian pengiriman, baru diterima ada kwitansinya, ada surat jalan, kemudian barang. Surat jalan itu biasanya disertai dengan data-data barang yang akan dikirim apa saja. Baru kemudian di bagian pengiriman itu mengirim barang ke pelanggan dan ada kwitansi atau invoice-nya. Kemudian setelah ini di bagian keuangan itu bisa memperoleh data dari bagian customer nih pada saat pembayaran. Misalnya customer itu nanti bayarnya transfer gitu. Nanti customernya bisa kirim bukti pengirimannya ke bagian keuangan, atau misalnya bisa sih melalui ke bagian gudang, tapi nanti langsung ujung-ujungnya akan diserahkan ke bagian keuangan, di mana nanti akan membuat kwitansi. Nah, kwitansi yang dibuat itu perlu ditandatangani dulu oleh pemimpin, karena kalau misalnya nggak ada tanda tangan, maka tidak bisa dibuat atau dijadikan sebagai bukti untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini dari membuat kwitansi ini beserta dengan data pembayaran yang dari pelanggan, jadi ada buktinya kuat ya. Dia buat kwitansi bagian keuangan, kemudian ada juga bukti transfernya gitu. Nah, itu baru dibuat laporan keuangan, bisa mulai dari laporan laba rugi dan seterusnya gitu ya, atau bisa juga buat mulai dari jurnal dan sebagainya, itu kita input melalui software gitu. Nah, itu tadi ya untuk contoh terkait dengan alur penjualan, dan ini masing-masing di dalam perusahaan terkait dengan akuntansi itu banyak. Ada penjualan, misalnya alur pembelian, kemudian alur bagaimana piutang usahanya, bagaimana utang dan sebagainya gitu. Oke, itu tadi. Kemudian materi berikutnya adalah terkait dengan buku besar pembantu. Oke, di sini kita sebelumnya udah singgung ya, apa sih itu buku besar gitu. Buku besar itu kan kita jadi setelah kita membuat jurnal umum yang kita debit kredit gitu kan, misalnya membeli aset berarti aset pada kas, kemudian atau bisa membeli peralatan berarti peralatan pada kas. Nah, dari jurnal-jurnal yang ada itu kita posting kan ya ke buku besar. Nah, itu buku besar yang kita maksud adalah buku besar umum atau general ledger, sering disebut general ledger. Nah, ini adalah buku besar pembantu. Jadi sebenarnya gampangnya buku besar pembantu ini adalah buku besar yang merincikan beberapa akun yang ada di dalam buku besar umum atau general ledger. Jadi membantu gitu ya, membantu menjelaskan membantu menjelaskan nominal yang ada di dalam general ledger atau buku besar umum. Nah, di sini dalam buku besar yang general ledger yang awal itu, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun yang merangkum saldo yang disebut akun pengendali atau akun induk, atau sering disebut controlling account. Nah, kemudian jumlah saldo dalam buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada akun pengendali tersebut. Oleh karena itu, buku besar pembantu dianggap sebagai buku sekunder yang mendukung akun pengendali di buku besar. Oke, pada intinya gampangnya kayak gitu tadi ya. Jadi, kenapa dia dikatakan buku besar pembantu? Karena dia akan membantu, buku besar yang membantu menjelaskan saldo yang ada di buku besar umum atau di general ledger. Oke, kemudian buku besar pembantu. Nah, di sini tapi tidak semuanya ada buku besar pembantunya ya. Di sini hanya ada 2 akun yang memiliki buku besar pembantu, yaitu piutang usaha dan utang usaha. Untuk piutang usaha, dia itu nanti berisi mengenai daftar pelanggan berdasarkan abjad, urutan abjad, misalnya dari A sampai Z kayak gitu. Kemudian akun pengendalinya adalah akun piutang itu sendiri, sesuai dengan namanya ya, buku besar pembantu piutang usaha, berarti untuk menjelaskan akun nilai buku besar dari piutang usaha. Kemudian buku besar pembantu utang usaha akan menjelaskan atau mendata berisi kreditur berdasarkan urutan abjad yang akan menjelaskan nominal yang ada di buku besar utang usaha. Oke. Kemudian, nah, di sini hubungan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Sebenarnya kurang lebih tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, jadi di buku besar umum kan kita kalau kita udah jurnal, kita sudah selesai jurnal gitu ya, buat banyak jurnal, kemudian kita kelompokkan nih, kita posting ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar itu kan kita kelompokannya berdasarkan akun ya. Ada akun kas, piutang usaha,
peralatan, perlengkapan, kendaraan dan sebagainya sampai dengan utang usaha sampai dengan modal. Nah, di sini banyak akun, ini contohnya aja ya. Nah, di sini banyak akun. Nah, dari buku besar ini kemudian didetailkan kembali nih yang piutang usaha. Kita buat lagi buku besar pembantu, di mana buku besar pembantu itu berisi mengenai ternyata piutang usaha ini misalnya nilainya 100 juta. Ternyata yang 100 juta itu nilainya punya pelanggan A 50 juta, pelanggan B 25 juta, pelanggan C 10 juta, pelanggan D 15 juta misalnya. Jadi kan di piutang usaha itu kan kita tahu totalnya ya. Total transaksi piutang itu misalnya 100 juta. Nah, dari 100 juta itu didetailkan di buku besar pembantu. Dari 100 juta itu punyanya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, dan pelanggan D. Pun juga sama untuk utang. Utang usaha juga sama nih. Di buku besar umum itu utang usaha nilainya misalnya 20 juta. Ternyata utang usaha nilai 20 juta itu yang utangnya terdiri dari kreditur A 5 juta, kreditur B 5 juta, kreditur C 5 juta, dan kreditur D 5 juta gitu. Jadi gitu sih hubungan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Oke, lanjut. Nah, ini oke. Ya. Ini saya lihatkan di Excel ya. Oh, sini dulu deh. Oke, ya, jadi di sini kita contohkan dulu nih untuk buku besar pembantu piutang usaha. Misalnya di sini adalah buku besar umum, General Ledger akun piutang usaha. Ini udah ada transaksi nih. Transaksi pokoknya saldo akhir buku besar piutang usaha adalah ada di debit 11.500.000 dan di kreditnya 7.300.000. Nah, berarti saldo akhirnya adalah 4.200.000 kan ya, karena debit 11.500.000 dan kredit 7.300.000. Jadi 11.500.000 dikurangi 7.300.000, saldonya adalah 4.200.000. Nah, dari sini ternyata yang 4.200.000 itu 700.000-nya punya PTA. Kemudian 500.000-nya piutangnya PTB dan sisanya 3 juta piutangnya PTC kayak gitu. Nah, di PTA juga didetailkan nih yang kenapa bisa menghasilkan saldo akhir 700.000. Ternyata di tanggal 11 Januari ada piutang PTA nih 1 juta, kemudian di tanggal 19 sudah dilunasi 300.000. Berarti piutang PTA hanya 700.000. Kemudian piutang PTB awalnya 5 juta, kemudian dia sudah lunasi 4.500.000, berarti saldonya adalah 500.000. Kemudian yang PTC awalnya 5.500.000 dilunasi tanggal 29 2.500.000, berarti saldonya adalah tinggal 3 juta rupiah. Nah, totalnya 700.000 ditambah 500.000 ditambah 3 juta adalah 4.200.000. Jadi maksud kalimat yang di sini ini kan dia harus harus sama dengan saldo akun pengendali tersebut. Ya, ini harus sama nih maksudnya. Jadi total piutang PTA, total piutang PTB, total piutang PTC harus sama dengan total piutang usaha yang ada di buku besar buku besar umum atau general ledger. Oke, lanjut. Kita masih transaksi yang tadi ya. Nah, ini untuk yang ini saya jelaskan pakai Excel. Kan awalnya kita lihat ya, awalnya itu berdasarkan buku besar umum untuk yang piutang usaha itu kan ada di debit 11.500.000, kemudian di kreditnya 7.300.000, saldonya 4.200.000. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih, yang di debit piutangnya kan bertambah ya. Kan piutang usaha ketika bertambah adanya di debit. Berarti kalau piutang bertambah itu dia ada transaksi penjualan secara kredit. Oke. Gimana taunya? Oke, kita buat jurnal. Untuk penjualan secara kredit kita lihat ya. Di tanggal 11 PTA itu ada penambahan 1 juta nih. Berarti ada jurnal penjualan kredit kepada PTA, yaitu jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan. Ya, nilainya 1 juta pun juga sama untuk PTB dan PTC, sehingga piutang usaha yang 11.500.000 itu kan berasal dari penjualan kredit. Kemudian di 7.300.000-nya itu berasal dari pelunasan karena posisinya di kredit. Kalau yang tadi kan di debit ya, yang ini di kredit. Berarti yang 11 juta itu ada penjualan kredit, yang 7.300.000 adalah karena adanya pembayaran piutang. Makanya dia posisinya di kredit, sehingga saldonya adalah 4.200.000 kayak gitu. Nah, tadi yang
Yang di sini 11.500.000 itu kan total ini. Ini diperolehnya, angka-angka yang ini diperolehnya dari yang tadi ya, dari yang di sini nih. Debit 1 juta, 5 juta, dan 5.500.000. PTA 1 juta, PTB 5 juta, dan PTC 5.500.000. Oke. Kemudian kalau yang ini kita peroleh juga dari posisi kreditnya, yaitu PTA 300, PTB 4.500.000, dan PTC 2.500.000. Totalnya 7.300.000 kayak gitu. Nah, untuk jurnal pembayaran piutang kan khas pada piutang usaha ya. Piutang usahanya posisinya di kredit, makanya dia yang di kredit ini kita katakan sebagai pembayaran piutang. Oke. Nah, selesai untuk materi hari ini. Untuk videonya ini agar tidak terlalu panjang saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.